Salam Amanginang, selamat malam Jemaat GKPA Penjernihan di mana juga berada. Pada malam ini kita akan membaca sebagian firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan memahaminya, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami dari pagi hingga malam hari ini. Tuhan, pada malam ini kami akan membaca sebagian firman-Mu. Mampukanlah kami Tuhan, sertai kami agar apa yang kami sampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terimalah doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amanginang, firman Tuhan yang kita baca malam ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 32 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Dengan perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati di seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh, dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas, dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan pernah melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah, nasihat itu diterima." Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyerah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil Yesus yang adalah Mesias. Demikian firman Tuhan. Amanginang. Dari ayat tersebut kita akan mencoba menguraikan dan memaknainya, dan kita memberi judul ketaatan sampai akhir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata taat dimaknai sebagai kepatuhan, kesetiaan, kesalehan. Memang harus diakui bahwa untuk mencapai suatu tujuan,
seseorang membutuhkan ketaatan. Bahkan perusahaan, organisasi, atau yayasan membutuhkan kesetiaan para pendiri, pengurus, dan staf agar tujuan yang ingin dicapai dapat diraih. Kita dipanggil Kristus untuk menjadi saksinya di dunia. Untuk menjadi saksi Kristus yang baik dibutuhkan komitmen dan ketaatan terhadap perintah Allah. Istilah taat dalam perikop ini berkaitan dengan berpegang pada kebenaran Allah. Saat para rasul ditangkap dan diadili, mereka memiliki patokan hidup yang jelas, yaitu berdiri teguh pada kebenaran Allah. Hal itulah yang membuat mereka memilih untuk menaati Allah daripada manusia. Di sini kita dapat melihat ketaatan kepada Allah telah menjadi komitmen para rasul. Walau nyawa mereka menjadi taruhannya, mereka tidak merasa takut. Pada ayat 33 dikatakan bahwa mereka akan dibunuh. Ancaman itu tidak mematahkan tekad dan semangat mereka untuk melanjutkan pewartaan tentang Injil Kristus. Dalam ketaatan para rasul, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Allah memakai Gamaliel membujuk anggota mahkamah agama untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh putusan mereka. Dalam argumennya, Gamaliel menjelaskan bahwa suatu gerakan yang berasal dari manusia cepat atau lambat akan lenyap. Tetapi jika apa yang dilakukan para rasul berasal dari Allah, maka siapapun tidak mampu mematikan api pergerakan itu. Seringkali dalam melaksanakan tugas pemberitaan Injil, kita suka meragukan penyertaan Allah, apalagi ketika berhadapan dengan ancaman. Mungkin saja kita memilih taat kepada manusia dengan cara bungkam sebagai bentuk kompromi. Satu hal yang perlu diketahui dan diingat adalah orang yang taat dan setia akan memperoleh keselamatan hidup. Tetapi orang yang cari aman dan berkhianat akan binasa. Dari uraian tersebut, kita mencoba menyimpulkan sebagai berikut. 1. Hendaklah kita taat sampai akhir. Seberat apapun permasalahan, pergumulan yang kita hadapi, selalulah mengandalkan Tuhan. Melayani dengan ketaatan dan selalu berpegang pada kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Karena ketaatan, kita memperoleh keselamatan dan hidup kekal bersama Allah Bapa di sorga. Amin. Demikian firman Tuhan. Amanginan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Mampukan kami Tuhan memahaminya, agar dapat kami lakukan di kehidupan kami, agar kami boleh taat sampai akhir terhadap Tuhan. Dalam segala perkataan perbuatan kami, selalu seturut dengan kehendak-Mu saja. Terimalah doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Peras Amanginan, selamat malam. Salam.